Ayo, semangatlah nak. Dalam beberapa hari hukumanmu akan berakhir. Lihat, Paman akan meninggalkan ini di sini. Dan sekarang Paman akan memberikan kue bolu untuk Esperanza, ya? Paman tidak akan lama. Aku memikirkan sesuatu. Apa orang dewasa di sana sama bosannya denganku? Tuan Adolfo sangat tidak sabar menunggu kalian. Wah, akhirnya kalian datang juga. Di mana cucu kesayanganku? Semoga dia akan menyukai bunga-bunga ini. Dia belum masuk, di mana dia? Tuan Adolfo, Dulce Maria tidak datang. Apa maksudmu dia tidak datang? Dia masih dihukum karena kenakalannya di sekolah. Tapi Luciano, bagaimana mungkin kau begitu keras? Aku mengerti anak-anak harus dididik. Tapi ini acara istimewa. Maaf Tuan Adolfo, tapi betapapun istimewanya situasi ini tidak akan membuatku mencabut hukuman Dulce Maria. Ayah yang tirani ya. Minggu depan kita bisa makan malam di rumah dan kau bisa bertemu dengan cucumu, Tuan Adolfo. Aku tidak mau menunggu sampai minggu depan. Keinginanku adalah bertemu cucuku dan mengucapkan selamat kepadanya untuk nilai ujian yang bagus. Tolong pahami aku. Aku tidak ingin memahami apapun. Dan aku tetap teguh pada pendapatku. Kau seorang tiran dan... Bah! Sudah jelas kau bergabung dalam daftar panjang kaki tangan yang mendukung putriku. Tentu saja. Tolong izinkan aku menggunakan teleponmu. Telepon rumahku rusak dan ini darurat. Aku harus memberitahu ayahku. Memberitahu apa? Bahwa nenekku mengunci diri di kamar mandi dan tidak menjawabku. Cepat, di mana teleponmu? Di sana. Aku akan menelpon ayahku di ponselnya. Ponselnya juga mati. Apa yang harus kulakukan untuk membantu nenekku? Mungkin kita berdua bisa membuka pintu kamar mandinya. Ayo. Lihat, ada jendela kecil. Itu sangat tinggi, Jimmy. Kita tidak akan bisa meraihnya. Ada tangga di dapur. Ayo kita ambil. Luciano, sebaiknya kau menelpon rumah. Aku ingin menyapa cucuku dan mengucapkan selamat atas nilai ujian yang bagus. Baiklah, aku akan menelpon. Kediaman keluarga Larios yang semua anggota keluarganya keluar makan malam kecuali satu orang. Ini Luciano Silvestre. Tolong suruh Dulce Maria menjawab teleponnya. Baik, Tuan. Nana kecil, ayahmu sedang menelpon. Ayo cepat. Ya Tuhan. Kenapa cucuku lama sekali menjawab? Aku tidak mengerti. Sepertinya Silvestre mencarinya sampai ke Hong Kong. Mungkin bonekaku sudah tidur? Tuan Luciano, sayangnya aku akan memberimu kabar yang tidak baik. Ada apa Silvestre? Si kecil tidak ada di kamarnya sekarang. Apa maksudmu dia tidak ada di kamarnya? Apa? Aku sudah memerintahkannya untuk tidak meninggalkan kamar. Cari di seluruh rumah. Ada apa, Luciano? Dulce Maria tidak mematuhiku dan meninggalkan kamar tidur. Silvestre sedang mencarinya di apartemen. Maaf, Tuan, tapi si kecil tidak ada di rumah. Demi Tuhan, apa yang terjadi? Bicaralah, Luciano. Putriku sudah melarikan diri. Apa? Dulce Maria tidak mungkin melarikan diri. Apa menurutmu itu aneh saat ayahnya seorang tirani? Itu tidak benar. Kalau dia keluar, itu karena dia sangat tidak patuh. Dia kabur karena kau memperlakukannya dengan tangan besi. Kau lupa dia baru berusia 6 tahun. Tolong, ini bukan waktunya untuk berdebat. Cucuku merasa diabaikan oleh ayahnya. Dan dia pasti pergi bermain dengan teman-temannya saat ini. Itu masuk akal. Mungkin Dulce Maria ada di rumah si kembar. Iya. Kalau begitu,
putriku mengabaikan aku. Tapi kali ini dia akan dapat pelajaran setimpal. Jangan berani-berani kau menyentuhnya. Aku tidak perlu. Baginya. Nyonya, katakan bahwa Nyonya belum mati. Katakan padaku. Katakan bahwa Nyonya belum mati. Katakan padaku. Nyonya. Nyonya. Sebelum memikirkan pelajaran yang bagus, pikirkan alasan kenapa cucuku harus meninggalkan rumahnya. Aku akan menyelidiki alasannya setelah aku sampai di rumah. Bawa Arturito, Cecilia. Baiklah. Aku akan membawa Estevi. Cobalah untuk tidak kehilangan kendali, Luciano. Ini mungkin hanya salah satu kenakalan Dulce Maria saja. Ketika kenakalan itu membuatnya tidak menghormati keputusan ayahnya, kita harus memberinya hukuman yang sangat tepat. Tunggu sebentar. Aku memintamu untuk tidak berlebihan. Tentu tidak. Aku hanya memintanya untuk ingat bahwa aku ayahnya. Nenek tidak bangun Dulce Maria. Apa yang harus kita lakukan? Jantungnya berdetak. Saat jantung orang berdetak, itu artinya dia masih hidup. Ayo kita baringkan di tempat tidur. Kita tidak akan mampu menggendongnya, Dulce Maria. Tolong, jangan mulai merengek seperti pria maskulin. Apa kau bisa? Ada kabar tentang Dulce Maria Silvestre? Tidak, Tuan. Seakan bumi menelannya. Esperanza tidak tahu apa-apa. Aku pergi ke rumah si kembar dan dia juga tidak ada. Bonekaku hilang dengan cara yang sangat Dia aneh. pergi kemana ya? Kita mungkin akan mendengar kabar baik sekarang. Kediaman keluarga Larios yang sangat khawatir, di mana salah satu anggota keluarganya menghilang. Silvestre, katakan apa ada kabar dari cucuku? Belum ada, Tuan Adolfo. Begitu kami mendengar kabar darinya, kami akan menghubungimu. Ya, sampai jumpa. Sungguh buruk. Ini sungguh buruk. Aku sangat takut sesuatu yang buruk bisa terjadi. Jangan pesimis. Kita semua tahu Dulce Maria seperti tupai kecil yang suka bermain petak umpet, kan? Anak perempuanku bukan tupai, Noe. Dia penipu yang tidak bisa diperbaiki. Dia seperti hantu yang muncul dan menghilang sesuka hatinya. Nenekku masih tidak sadar. Jika saja kita bisa memanggil dokter. Tapi aku tidak kenal siapapun dan teleponnya rusak. Nenekku akan tiada. Tunggu, Jimmy. Ini kartu nama dokter yang sangat hebat. Yang menyembuhkan kakekku saat kakekku sedang sakit. Dia pakar menyembuhkan orang yang sekarat. Ini alamat dokter itu. Dia tinggal sangat dekat, bahkan di blok yang sama. Kau tetap di sini dan jaga nenekmu. Sementara aku akan mencari dokter Remedia secepatnya. Jangan lama-lama, aku sangat takut. Pria jantan memang lebih penakut daripada wanita feminin. Nenek, bangunlah. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendiri. Nenek. Ya Tuhan, apa yang terjadi padanya? Cecilia, ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya untuk marah. Dulce Maria keluar rumah karena dia pikir pada saat ini kita belum pulang dari rumah kakeknya. Dia memanfaatkan kesempatan ini. Itu pasti si kecil yang pulang. Sebentar. Kami sudah menitipkan Estevi pada Esperanza. Apa ada kabar? Hah? Tidak ada, Noe. Sama sekali tidak ada. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan dengan putriku. Dia akan membuat rambutku berubah menjadi hijau. Lebih baik kita hubungi Letnan Elizondo. Iya. Tidak perlu. Letnan Elizondo akan menganggapku tidak bertanggung jawab. Orang yang terus-menerus kehilangan anaknya. Lagi pula, kalau ini pertama kalinya Dulce Maria menghilang, aku akan langsung menghubunginya. Tapi ini, sudah ke-100 kalinya putriku melakukan trik lama seperti ini. Jangan berlebihan, Luciano. Aku yakin si kecilku keluar rumah karena sesuatu yang sangat penting.
Aku akan memberikan apapun untuk mengetahui di mana dia berada sekarang. Aku bisa menduganya. Dia mungkin sedang berbisnis atau mungkin dia sedang berjalan di tepian gedung. Apapun bisa terjadi pada anak itu. Tapi kali ini aku tidak akan mengasihani anak nakal itu. Tidak.